Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi pertemuan pada sore kali ini, marilah kita semua meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan aman tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai 30 hari full sehingga kita bertemu dengan Idul Fitri dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada kekasih kita, idola kita, baginda Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kita, semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan hidayah, mendapatkan syafaatnya sehingga selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkataan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan berkata, "Arba'atu dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridah." 4 perkara yang kalau dilihat dari luar atau dohirnya adalah fadilah, utama ataupun penting. Tetapi kalau dilihat dalam ataupun batinnya, maka 4 perkara ini lebih penting ataupun faridah, yaitu wajib. Yang pertama kata Sayyidina Utsman yaitu mukhalatatus sholihin, berkumpul dengan orang yang sholih itu adalah utama. Berkumpul dengan orang yang sholih itu sangat penting. Siapakah orang yang sholih? Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan orang yang sholih al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, yaitu orang yang mempunyai hablu minallah dan hablu minannas yang baik. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Inilah yang dinamakan orang yang sholih. Berkumpul dengan orang yang seperti ini adalah suatu keutamaan. Tetapi ada yang lebih utama, ada yang lebih penting ketika kita berkumpul dengan orang yang sholih, yaitu wal iqtida'u bihim, mengikuti kepribadiannya, mengikuti amal-amalnya sehingga kita bisa meniru kebaikan-kebaikan orang yang sholih. Ketika orang sholih rajin membaca Al-Quran, maka kita juga mengikuti rajin membaca Al-Quran. Ketika kita berkumpul dengan orang yang sholih, ahli sholat, kita pun juga ikut senang untuk melakukan sholat. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, kata Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu
Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Qur'an itu adalah utama ataupun penting, tetapi yang lebih penting lagi wal amalu bih faridatun. Mengamalkan isi kandungan yang di dalam Al-Qur'an itu juga lebih penting ataupun wajib. Membaca Al-Qur'an bagus, tetapi yang lebih wajib, lebih penting dan lebih bagus adalah mengamalkan kandungan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, kata Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wa ziyaratul kubur fadilatun. Ziarah kubur itu adalah utama, juga baik ataupun penting. Tetapi ada yang lebih penting daripada ziarah kubur, yang terkandung di dalamnya adalah wal istidadu laha faridatun. Menyiapkan bekal untuk kematian itu lebih penting. Karena ketika kita berziarah kubur, maka tentu kita akan ingat yang namanya kematian. Ketika kita ingat yang namanya kematian, maka kita akan mencari bekal untuk menuju kematian tersebut. Selanjutnya yang nomor 4, kata Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu wa iyadatul marid fadilatun. Menjenguk orang yang sakit itu juga adalah utama dan penting. Tetapi lebih penting lagi yaitu kita menasihati orang yang sakit tersebut. Kita mendoakan yang bagus-bagus. Kita menghibur orang yang sakit tersebut sehingga mereka merasa dinasihati, sehingga mereka terasa terhibur, dan insya Allah menyenangkan orang yang sakit juga sama dengan menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya simpulkan 4 perkara, yaitu yang pertama, berkumpul dengan orang solih itu adalah penting, tetapi mengikuti tingkah laku, kepribadian, akhlakul karimah orang yang solih itu lebih penting. Membaca Al-Quran itu penting, tetapi lebih penting lagi yaitu mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ziarah kubur itu juga penting, tetapi lebih penting lagi kita menyiapkan bekal untuk menuju yang namanya kematian. Menjenguk orang sakit juga penting, tetapi lebih penting lagi kita memberi nasihat, kita menghibur, kita mendoakan orang yang sakit tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.